Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya berjudul 7 langkah menghancurkan iblis. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kata iblis, iblis adalah sebuah kata yang kontroversi. Ada beberapa orang yang percaya akan adanya iblis, tetapi ada juga orang yang tidak percaya akan keberadaan iblis. Bahkan pandangan tentang iblis pun berbeda-beda. Ada yang mengakui sebagai kekuatan yang menandingi Tuhan. Ada juga yang mengakui iblis sebagai kekuatan jahat. Ada juga yang mengatakan iblis penggoda. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau dia menjauh dari Tuhan, ada orang yang menganggap mungkin iblis sebagai penolong. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Allah, saya katakan bahwa iblis adalah pribadi yang perlu kita jauhi, perlu kita lawan, perlu kita tindak tegas, usir. Dan iblis tidak boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan dengan tegas, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Jadi iblis tidak perlu berdamai dengan kita. Kita tidak perlu kompromi dengan iblis. Lawan iblis. Karena iblis adalah bagian dari segala sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa iblis selalu mempunyai target, mempunyai tujuan yang pada akhirnya hidup kita hancur. Hidup kita jauh daripada Allah. Saya menulis ada beberapa poin yang iblis kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, iblis itu mencuri firman. Lalu iblis itu membuat kita, mendakwa kita sehingga kita meragukan firman Allah. Iblis itu mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal duniawi. Iblis itu seringkali mengecoh kita sehingga kita hidup dalam kebingungan. Iblis itu memisahkan kita dari kasih Kristus sehingga kita menjadi pribadi yang jahat. Bahkan iblis itu menginginkan untuk kita hidup di dalam dusta. Saudara, poin-poin yang tadi saya sampaikan jelas bahwa iblis bukan pribadi yang baik. Iblis adalah sesuatu yang perlu kita lawan, perlu kita tentang dalam kehidupan kita. Dimanapun engkau berada, bagaimanapun kondisimu hari ini, kalau engkau melihat ada poin-poin yang tadi saya sebutkan, tadi saya mau katakan, hati-hati, iblis sedang mengaum-ngaum dan siap menelan orang-orang yang bisa dia telan. Nah pagi ini saudara, bagaimana langkah kita untuk menghancurkan kuasa si iblis? Bagaimana langkah kita untuk kita bisa mengalahkan, melawan kuasa si iblis? Saya katakan ada 7 langkah yang kita bisa lakukan untuk menghancurkan iblis. Yang pertama saudara, hidup kita harus bersih. Apanya yang bersih? Motivasimu bersih, pikiranmu bersih, perbuatanmu bersih. Zakaria pasal 3 ayat 1-7. Ketika hidup kita bersih, maka Allah menjadi pembela dalam hidup kita. Kalau Allah menjadi pembela, maka iblis tidak akan pernah bisa mengganggu kehidupan kita. Bahkan Allah akan menghancurkan pekerjaan iblis. Lalu yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghancurkan iblis? Yang kedua, pahami firman dan lawanlah iblis dengan firman Allah. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan perkataan manusiamu, tapi mari perkatakan firman. Pahami firman Allah dan lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, bagaimana menghancurkan pekerjaan iblis? Mari kita hidupi panggilan Allah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga,
hidupi panggilan Allah dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupanmu, dalam pelayanan, dalam pengiringanmu kepada Allah, dalam janjimu, dalam nazarmu, dalam komitmenmu kepada Allah. Kalau itu adalah panggilan Allah dalam hidupmu, hidupi panggilan itu dan hiduplah dalam panggilan yang benar kepada Allah. Yang keempat, saudara, mari belajar untuk mengampuni. Saudara, iblis kerjaannya adalah menghasut, menumbuhkan dendam dalam diri kita. Karena itu bagaimana menghancurkan pekerjaan iblis? Yang keempat, belajar mengampuni. Hiduplah dalam pengampunan. Yang kelima, bersyukur dan bersukacita. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan marah-marah, tetapi bersyukur dan bersukacita. Yang keenam, tunduk dan taat kepada Allah. Ini adalah poin yang penting. Serahkan hidupmu, tunduklah kepada Allah, dan taatlah kepada Allah. Yang ketujuh, saudara, mari serahkan hidupmu total bagi Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya bagi Allah. Jangan setengah-setengah. Ngikut Tuhan tidak setengah-setengah. Ikut Yesus tidak setengah-setengah. Percaya Yesus, beriman kepada Yesus tidak setengah-setengah, tapi totalitas. Maka dengan demikian Allah akan menghancurkan pekerjaan iblis dalam kehidupanmu, dan Allah akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan. Selamat pagi keluargaku. Jangan takut, kita adalah anak-anak Allah, lebih daripada pemenang. Kuasa dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini, karena Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.